Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Bramantio Wibowo, terus ada Faren Ridho Setiawan, ada Julian Juliano, ada Laode Muhammad Ramadhani, dan ada Maria Dominika Kasabalela. Dan di sini kami akan membahas eh, database atau rancangan database yang eh, diambil dari aplikasi parkir, yang aplikasi pemrograman lanjut. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, silakan Saudara Dani. Ya, jadi bab 1 pendahuluan. Aplikasi parkir ini kita buat atas dasar untuk mempermudah dalam memanajemen parkir di kampus dan juga membuat lebih efisien dengan keamanan yang terjamin. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan sistem parkir pada kampus lebih terkendali dan lebih teratur. Dalam mengimplementasikan, diharapkan dapat 1. Manajemen parkir yang tersedia pada kampus Universitas Amikom Yogyakarta. 2, yaitu mempermudah sistem parkir yang ada pada kampus Universitas Amikom Yogyakarta. 3, dan juga menjaga keamanan dengan terperinci melalui aplikasi ini. Untuk proses sistemnya, proses yang diharapkan berlangsung pada sistem. Yang pertama adalah pendaftaran akun. Yang kedua, input informasi terkait kendaraan si pengguna. Dan ketiga, mencatat jam masuk dan jam keluarnya. Yang terakhir, memberi laporan kepada user ketika hendak meninggalkan lingkungan kampus. Dan untuk bab 2, perancangan pembahasan akan dijelaskan teman saya. Oke, untuk bab 2 perancangan dan pembahasan, yang pertama ada kebutuhan data. Di sini kebutuhan data itu aplikasi ini diharapkan untuk mampu membaca informasi yang diinputkan oleh user. Contohnya informasi seperti nama, NIM, jenis kendaraan, nomor kendaraan, sampai ke jam masuk ataupun jam keluar nanti. Lalu yang kedua ada mengolah data parkir. Yang dimana kami di sini sistemnya ketika user itu masuk ke dalam lingkungan kampus, maka aplikasi ini akan membaca jam berapa user itu masuk ke dalam lingkungan kampus dan kapan user ini akan keluar dari kampus. Maka aplikasi ini diharapkan untuk dapat mengolah data tersebut. Yang ketiga tentunya kebutuhan software pada SQL Management Studio yang merupakan database dari aplikasi ini. Dan database ini dirancang dasar-dasarnya oleh yang pertama ada perancangan database ERD, relasi interface database, dan ada rancangan struktur web. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan yang ERD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ERD. Di sini terdapat entitas, yaitu mahasiswa dan dosen. Dan di sini juga terdapat 4 atribut, yaitu nama, NIM, jenis kendaraan, dan nomor polisi. Di sebelahnya ada entitas parkiran. Di sini terdapat 2 atribut, yaitu letak parkiran dan nomor parkiran. Setelah itu, di sini menggunakan relasi banyak ke satu, yaitu mahasiswa dan dosen masuk, setelah itu parkiran. Setelah itu, di sini terdapat himpunan relasi, yaitu keluar. Setelah itu ada entitas kampus yang mempunyai 2 atribut, yaitu jam masuk dan jam keluar. Setelah itu dilanjutkan. Saya lanjut ke normalisasi di sini terdapat tabel gitu. Di tabel ini, tabel utamanya itu ada pada tabel tengah yang berupa nomor, tanggal, nama, status NIM, dan nomor kendaraan. Lalu di sini ada data yang tercatat mulai dari tanggal 22 bulan 12 tahun 2019 sampai tanggal 23 Desember 2019. Dan ada nama-namanya seperti terlihat pada layar, dan statusnya ada mahasiswa dan ada dosen. Dan di sini kami menampilkan NIM untuk mahasiswa karena dosen tidak ada NIM, jadi tidak kami inputkan. Nah, di sini ada nomor kendaraan yang masuk yang tercatat. Seperti ada contohnya Adi Suryono dengan nomor kendaraan B3118LA. Dan di sini pada entitas status ini terdapat beberapa atribut, yaitu ada atribut NIM dan jurusan, yang dimana ini merupakan pembagian dari status tersebut. Ya, bisa dikatakan status ataupun nama.
Di sini status itu masih berhubungan dengan nama, masih berhubungan dengan NIM, dan masih berhubungan dengan jurusan dari mahasiswa tersebut. Sedangkan untuk nomor kendaraan, di sini ada jenis kendaraan, warna kendaraan, dan jam masuk kendaraan tersebut sampai jam keluar kendaraan tersebut. Jadi di sini entitas dari nomor kendaraan itu ada jenis kendaraan, warna, jam masuk, dan jam keluar oleh kendaraan tersebut. Oke, kita lanjutkan ke relasi tabel. Baik, saya akan menjelaskan bagian relasi antar tabelnya, di mana di sini terdapat 3 tabel. Tabel pertama itu ada nomor kendaraan, di dalamnya ada jenis kendaraan, warna, jam masuk, dan jam keluar. Dan pada tabel kedua itu ada tabel tanggal, di dalamnya ada tanggal, nama, NIM, dan nomor kendaraan. Dan tabel yang ketiga ada status, yaitu ada status mahasiswa, NIM, dan jurusan. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Dan di sini untuk pembagian tugasnya yaitu untuk LAOD sendiri seperti yang sudah dijelaskan, membahas tentang laporan dan bagian pendahuluan. Sedangkan saya mengerjakan laporan, begitu juga dengan normalisasi dan beberapa membantu pada ERD. Untuk Julian, dia mengerjakan bab 2 perancangan dan pembahasan mulai dari atas sampai RD, dan dibantu oleh Ami atau Maria sampai ke relasi tabel, antar tabel. Untuk yang terakhir, kenapa tidak ada? Karena anggota kami off 1. Oke, sekian dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.